Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah, dan penggenapan dari janji-janjinya juga. Dalam doa kita harus tunduk pada Allah dan memohon kepadanya supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya doa kita efektif? Poin pertama, doa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini ketika mengatakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Poin kedua, doa dengan iman yang tulus dan sejati. Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Poin ketiga, berdoa dengan tekun. Yesus mengajarkan ketekunan dalam berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada doa yang langsung kita bisa lihat atau rasakan jawabannya, dan ada doa yang kita tidak bisa langsung lihat atau rasakan jawabannya. Kita tidak pernah tahu apakah bisa segera melihat atau merasakan jawaban doa kita. Namun kata kuncinya adalah, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu perkataan Yesus kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus sebelum Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Di kisah yang lain, seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan dengan iman menjamah jubah Yesus untuk memperoleh kesembuhan, dan mujizat kesembuhan langsung terjadi. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu tadi contoh doa dan langkah iman yang kita lihat langsung dijawab Tuhan. Di mana contoh doa yang tidak langsung dijawab? Di kisah Lazarus dibangkitkan di Yohanes 11, ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Akhir kisah ini, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Jadi, Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya, supaya memperkuat iman keluarga itu dan juga iman para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjawab doa kita sesuai dengan kedaulatan dan kasih-Nya. Seringkali kerangka waktu dan kehendak Allah yang terjadi di tengah kesulitan kita berbeda dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Dari sini kita belajar bahwa doa yang tidak langsung dijawab itu supaya kita, saudara dan saya, dapat belajar percaya. Sekali lagi, supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui pertobatan dan kelahiran baru. Maka seharusnya doa kita besar kuasanya. Tapi perhatikan bagian awal ayat ini. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting mengapa kesembuhan seringkali tidak terjadi. Coba cari tahu. Adanya dosa menghalangi doa orang percaya serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan. Dosa yang belum diakui akan membuat kita tidak yakin dalam berdoa. Kalau ada dosa, akui. Kalau ada dosa kepada orang lain, akui dulu. Bertobat dulu. Dan doa yang sungguh-sungguh bagi pengampunan satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita.